bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami di Doa Kekuatanku Channel dalam doa dan permenungan kita hari ini. Selasa 8 Februari 2022, Minggu Biasa kelima. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR dari komunitas Magnificat Pringgolayan Yogyakarta, dan doa akan dipimpin oleh Suster Maria Alfonsin PRR dari Malang, Jawa Timur, dengan tema antara perintah Allah dan adat istiadat. Mari kita awali doa dan permenungan kita hari ini dengan menyanyikan lagu Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa penyelenggara kehidupan, kami bersyukur atas rahmat dan berkat yang senantiasa Engkau curahkan bagi kami dengan cuma-cuma. Kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami rasa cinta dan hormat akan perintah-Mu, serta berikanlah kami kemampuan untuk mengamalkannya dan melaksanakannya dalam hidup harian kami. Semoga dengan sabda Putra-Mu yang akan kami dengarkan hari ini, menyadarkan kami akan pentingnya menjalankan perintah yang telah Engkau berikan. Jangan biarkan kami menjunjung tinggi adat istiadat, tetapi kami mengabaikan perintah-Mu. Doa ini kami haturkan dengan pengantaran Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka sudah tidak makan lagi kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?"
Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapa atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Antara perintah Allah dan adat istiadat. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, sangat menarik Injil yang baru saja kita dengar. Ada dua hal yang dibicarakan oleh Yesus dalam Injilnya hari ini, yakni perintah Allah dan adat istiadat. Setiap kita tentu memiliki adat istiadat di daerah kita masing-masing, dan adat istiadat di daerah kita tentu berbeda-beda atau beraneka ragam. Kita sebagai masyarakat yang mendiami satu daerah atau suku tentu menjunjung tinggi adat istiadat daerah kita. Bahkan terkadang kita memberi tempat yang istimewa, terutama berkaitan dengan acara atau peristiwa-peristiwa penting seperti pernikahan, kematian, kelahiran, dan lain sebagainya. Karena rasa hormat kita akan adat istiadat, maka siapapun pendatang baru di daerah kita harus menghormati juga adat istiadat setempat, dan bahkan kita menghendaki agar mereka senantiasa berlaku seturut adat istiadat dan tidak boleh berlawanan dengan adat istiadat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Para sahabat yang terkasih, salah satu perintah Allah yang paling berkaitan dengan adat istiadat ialah perintah keempat, yakni hormatilah ibu bapamu. Dalam Injil pada zaman Yesus berlaku suatu adat istiadat, di mana bila seorang sudah memakai uang untuk membeli hewan kurban bagi Allah, maka ia tidak terikat kewajiban untuk merawat orang tuanya sendiri. Hal ini ditantang keras oleh Yesus. Bagi Yesus, orang yang saleh dalam menjalankan ibadah agamawinya, tetapi tidak merawat, menjaga, bahkan melantarkan orang tuanya, adalah orang yang telah melanggar perintah Allah, dan tempatnya perintah keempat dalam 10 perintah Allah. Yesus dengan sabdanya hari ini mengingatkan kita untuk senantiasa merawat dan menjaga orang tua kita, sekalipun kita sudah menikah atau memilih jalan hidup lain. Memang sebagai anak kita tidak lagi bergantung pada mereka ketika kita hidup berkeluarga atau memilih jalan hidup lain. Namun tanggung jawab kita sebagai anak untuk menunjang kebahagiaan dan kesejahteraan mereka tidak berhenti di saat kita menikah atau ketika kita merasa bahwa kita tidak lagi bergantung pada orang tua. Perintah untuk mengasihi, menghormati orang tua seharusnya tidak berhenti atau dibatalkan oleh alasan apapun. Perintah mengasihi orang tua harus berlaku seumur hidup kita. Para sahabat yang terkasih, tidak ada salahnya jika kita memelihara adat istiadat, asal saja kita tidak mengesampingkan firman Allah. Keduanya harus berjalan bersama. Jangan sampai kita mendewakan dan memuliakan yang satu, lalu kita abaikan yang lain. Seperti yang dikatakan Yesus dalam Injilnya hari ini, ialah, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah,
sehingga kamu memelihara adat istiadatmu sendiri. Marilah para sahabatku yang terkasih, kita membangun niat dalam hati kita untuk senantiasa memelihara dan menjalankan perintah Allah dan juga tetap memelihara adat istiadat kita, asal saja adat istiadat kita membuat kita tidak menyimpang dari perintah dan ajaran Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi orang tua kita masing-masing di mana saja berada, semoga mereka senantiasa diberi kesehatan serta sukacita dalam hari-hari tua mereka, dan bagi yang sudah meninggal, mohon peristirahatan kekal di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang sakit di mana saja berada, terkhusus bagi mereka yang senantiasa memohon doa bagi kesembuhan, semoga Tuhan senantiasa mengabulkan doa mereka dan memberikan mereka kesembuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para lansia yang ada di panti jompo, semoga mereka senantiasa mendapat cinta dan perhatian dari para pelayannya, sekalipun mereka jauh dari sana keluarga. Semoga para pelayan panti jompo senantiasa setia dan penuh cinta dalam merawat orang tua jompo. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, terima kasih sudah berdoa bersama kami hari ini. Jumpa lagi dengan kami di doa dan permenungan kita hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Tuhan memberkati.